Sahabat Ampek Cendekia, ada persoalan-persoalan yang sangat krusial, sangat serius, yang menjadi perbincangan publik, namun belum mendapat respon yang begitu positif dari pemerintah. Ya. Salah satu perbincangan publik yang menjadi headline adalah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kelungkung, Bali. Ya. Banyak isu beredar bahwa pembangunan ini sumber dananya adalah berasal dari hutang, dana PEN nasional yang dimanfaatkan sebetulnya untuk pemulihan pariwisata, namun digunakan untuk pembangunan PKB. Dan juga ada sumber-sumber lain yang sangat krusial, dan itu akan menjadi beban fiskal buat Bali ke depan. Hari ini kita berbincang dengan seorang pengamat ekonomi budaya senior kita, Bapak Jero Sudibyo. Ya. Kenapa kabar, Pak Jero? Becik deh. Mungkin Pak Jero, saya lihat, saya dengar, saya tonton banyak sekali berbicara soal PKB di beberapa podcast sebelumnya. Hari ini kita akan mengupas lebih dalam lagi. Apa sih sebetulnya yang menjadi kekhawatiran Jero tentang PKB sehingga Jero harus bersuara di banyak channel sampai hari ini? Begini ya, dan juga para pemirsa. Sebetulnya saya sudah tua ini ya. Usianya saja sudah 70 tahun. Tapi sebagai ekonom yang selama 30 tahun terus-menerus mengamati, mencatat, melakukan analisa terhadap ekonomi Bali pada umumnya, ini proyek ini dari segi pendanaan dan kebijakan fiskal daerah bersiko dan berbahaya. Ya, mungkin akan orang akan bertanya, di mana letak risiko bahayanya? Ya, di mana letak risiko dan bahayanya? Pertama misalnya, kita tidak berbicara yang lain. Pertama misalnya, dana untuk pengurukan, dana untuk ganti rugi tanah dan pengurukan untuk tanah yang kurang lebih 420 hektar, ya, dia menggunakan dana PEN. 1,5 triliun menggunakan dana PEN. Dana pemulihan ekonomi nasional yang disediakan oleh pemerintah nasional, pemerintah pusat, yang berasal dari defisit anggaran tahun 2020 dan seterusnya, yang defisit pemerintah di atas 1.000 triliun. Kalau disimak, misalnya tahun 2020, dana PEN, termasuk dana PEN itu adalah dana yang dipinjam oleh pemerintah melalui obligasi dan melalui Bank Indonesia. Pembelian dari Bank Indonesia tahun 2020 kurang lebih 380 miliar dibayar tunai oleh Bank Indonesia. Berarti apa? Melalui pencetakan uang. Maksudnya triliun ya? 380 triliun itu otomatis melalui pencetakan uang. Karena ngambil dari Bank Indonesia, ya, obligasi itu dibeli oleh Bank Indonesia, dibayar oleh Bank Indonesia, itu sudah pencetakan uang. Hari itu sudah pencetakan uang. Ini mestinya dana, berkali-kali kita sampaikan, dana pinjaman ini mestinya dipergunakan untuk pemulihan ekonomi Bali. Iya, betul. Yang begitu terpuruk. Yang saya tahu kan, Guru, satu untuk insentif UMKM, dua untuk jaminan sosial, untuk korporasi juga, untuk industri pariwisata. Apakah boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur dana PEN itu, Guru? Ternyata dana itu pergunakan. Jadi rupanya ini dampak dari kebijakan otonomi daerah yang rada-rada kebablasan lah. Ya, saya boleh ngomong begitu. Karena kita dengan Pak Palguna itu tahun 1999 sampai 2004 ikut mendorong bagaimana otonomi daerah berlangsung, tapi terukur. Ya, ini sudah kelihatannya sudah tidak terukur. Tidak terukur. Ya, sekarang ingin kita jelaskan. Dana PEN untuk membelanjai itu, ya, jumlahnya 1,5 triliun, bayar bunga, bayar profesi kredit 1%, dan kemudian bayar dana operasional 0,18% per tahun. Jadi bayar nih. Kemudian rupanya ini tidak cukup. Karena dana ini tidak cukup, ngambil lagi dana dari BPD. Ya.
Yang berapa miliar itu? 895 miliar. Oh, iya. Wah, dari segi kebijakan fiskal daerah dan kemudian BPD sebagai instrumen mendorong perekonomian Bali, ya ini masalah, ya. Jadi 1,5 triliun dari PEN, kemudian 895 miliar dari BPD, itu dana besar. Ya. Akibatnya apa? Ini kita bicara terbatas saja. Pendanaan dan kemudian kebijakan fiskal. Pendanaan ini harus dibayar 8 tahun. Ya, 2 tahun masa tenggang tidak bayar. Ya, grace periodnya. Tapi Desember 2024 itu mesti bayar. Kalau untuk dana PEN saja belum bunga sama provinsi, yang 1,5 triliun ini harus dibayar 6 tahun, jumlahnya 250 miliar per tahun. Ya, kan itu sudah masalah. Kemudian timbul pertanyaan, kalau dana ini 250 miliar ini diambil, sedangkan anggaran APBD Bali nggak terlalu besar. Ya, tahun 2022 ini total anggarannya cuma 6,1 triliun, tidak terlalu besar. Artinya tahun depan nih, tahun 2024 harus disediakan dana, dialihkan, misalnya sebenarnya dana untuk pertanian, dana untuk pendidikan, dana yang lain mesti diambil alih untuk melunasi ini. Kita baru berbicara tentang dana PEN. Kalau digabungkan dengan dana BPD, dana BPD, saya belum menghitung bunganya. Bunganya mestinya paling tidak 10%. Bunga deposito sekarang 1 tahun 6%, biaya intermediasi sekitar 3-4%, bunga 10%. Itu belum dihitung. Jadi kalau dana PEN 250 miliar ditambah dengan dana BPD tanpa harus membayar bunga, itu totalnya menjadi 392 miliar. Hampir 400 miliar. Saya ekonom pasti berhitung. Opportunity cost ini besar. Apa itu opportunity cost? Dan kalau dana-dana ini disalurkan buat para pengusaha, buat penciptaan kesempatan kerja produktif, itu berapa jumlahnya? Karena dana masuk ke proyek ini, maka dana kesempatan untuk menciptakan kesempatan kerja, memperbaiki kualitas gizi masyarakat dan lain-lain hilang. Dalam 8 tahun ke depan, betul ya? Dalam 8 tahun ke depan. Dan kita tidak tahu ekonomi ke depan gimana. Hampir seluruh ekonom dunia, pemenang hadiah Nobel yang disurvei oleh Bloomberg menyatakan 1-2 tahun ke depan ini resesi. Resesi. Tidak ada ekonom pemenang hadiah Nobel yang bilang tidak resesi. Itu pertama. Oke, tidak usah percaya itu. Tapi indikator resesi sangat jelas. Pertama, negara lokomotif ekonomi dunia, Jepang, Amerika Serikat, Cina, Eropa harus tumbuh. Dia tidak tumbuh. Inflasinya rendah. Semua inflasinya tinggi. Jadi kita mesti siap akan berhadapan pada resesi lebih besar. Ibu Sri Mulyani mengingatkan berkali-kali. Hanya saja kita ingin berikan pandangan dari indikator ekonomi kita, resesi yang akan berlangsung di negeri ini jauh lebih rendah dibandingkan tempat lain. Tapi tetap ada dengan Singapura, dengan Jepang, waktu tinggi itu. Apa buktinya? Rasio ekspor kita terhadap GDP hanya 60%. 40% tergantung ekonomi kita. Rasio Singapura 120%. Demikian macet ekonominya, ekonomi bisa apa hancur-hancuran. Kita jauh lebih baik. Tapi jangan karena kita bilang relatif lebih baik, kita menjadi terlena. Contoh Singapura ini termaksa masuk wilayah politik. Singapura, Mesir pada saat revolusi musim semi di sana, terjadi euforia. Yang menang siapa? Ikhwanul Muslimin, partai Islam di sana. Dan kemudian tidak mampu memerintah,
tidak mampu memerintah, kemudian terjadi kekacauan, termasuk pengeboman di Iskandaria, daerah pariwisata. Sekarang nih Mesir berada pada posisi yang sangat tidak menyenangkan, otoritas militer, tapi ekonominya menurut Associated Press nyaris mirip dengan ekonomi Sri Lanka, seperti itu. Nah sekarang balik lagi ke persoalan fiskal. Apakah pembayaran hutang hampir 400 miliar per tahun nanti mulai 2024 itu wajar buat APBD Bali atau itu hal yang luar biasa? Oh, sangat tidak wajar. Sangat tidak wajar. Dari beberapa catatan katanya pembayaran hutang yang dilakukan oleh Pemda Bali selama ini hanya maksimum 300 juta. Angka ini berdasarkan ekonomi pariwisata Bali di masa lalu yang bagus. Kita ke depan kita bicara apa, kan nggak bisa. Hutang kita selama ini 300 juta per tahun. Sekarang dan ke depan 394 miliar selama 6 tahun. Dari segi pendanaan proyek ini bermasalah. Dari segi pendanaan. Sekarang masuk ke wilayah kebijakan fiskal daerah. Dengan hutang seperti ini, maka ruang fiskal daerah untuk pemerataan, untuk perbaikan gizi, untuk pendidikan, kesempatan kerja produk pembebasan hilang. Karena dana-dana pos anggaran untuk itu dialihkan semua ke bayar hutang ini. Bayar hutang, dan hutang ini mesti dibayar. Karena apa? Karena setoran 250 miliar itu dipotong langsung oleh Kementerian Keuangan dari dana transfer daerah. Otomatis. Nggak singgah lagi di APBD. Itu sudah secara otomatis. Bisa dibayangkan. Itu yang pertama. Kedua, BPD Bali diberikan beban yang sepatutnya tidak menjadi bebannya. Mestinya BPD Bali adalah the lender of the last resort, tempat penyelamatan terakhir dari LPD. Bagaimana sekarang kita mau melakukan itu? Ini perlu kita berikan penekanan. Jadi BPD harus mengambil langkah yang segera sifatnya untuk penyelamatan itu. Kita mengetahui dana BPD, aset BPD, LPD itu sekitar, aset LPD yang jumlahnya sekitar 1.240-an, rata-rata 5 triliun dengan aset 5 triliun. Dia rasa 800 sampai 1 triliun, 89 sampai triliun itu dana mengendap di BPD. Artinya apa? LPD menyubsidi BPD. Sekarang ada masalah, BPD lah yang harus menjadi tempat penyelamatan terakhir. Apa? Dalam bentuk penghormatan kita kepada Pak Mantre dan Dewa Gede yang dari itu, yang perintis itu. Dewa Gede with the government. Itu betul-betul nyata. Jadi ada persoalan satu proyek yang blunder, kemudian dia berimplikasi pada kebijakan fiskal yang sangat terbatas. Kita belum berbicara proyeknya secara teknis. Belum berbicara. Ini baru pendanaan dan fiskal aja. Itu sudah mengkhawatirkan posisi. Sangat mengkhawatirkan. Sekarang tanah yang diperlukan 7 juta meter kubik. Dari mana diambil? Udah masalah. Kedua, besarnya proyek kita nggak tahu. Ada kekhawatiran nanti proyek ini bernilai kurang lebih 6 triliun. Itu sama dengan anggaran APBD selama 1 tahun. 1 tahun. Bayangkan semua satu proyek yang kelayakan itu jelas menyerap anggaran APBD Bali selama 1 tahun anggaran. Kan ada blunder kebijakan fiskal dan pendanaan. Melalui kesempatan ini kita ingatkan eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi untuk mengambil langkah segera dan melakukan koreksi ini. Karena koreksi ini dilakukan, sebetulnya tidak ada yang sakit, harga diri beberapa penguasa saja. Tapi rakyat diselamatkan paling tidak 6 tahun ke depan.
Koreksinya seperti apa, Guru? Ada solusi? Koreksi terhadap pendanaan dan beban fiskal ini nanti. Ya, kan orang sudah mempertanyakan eksistensi proyek. Ya, saya ekonom ya, bukan ahli geologi. Tapi Maret tahun 63 menjadi saksi bagaimana lahar dingin itu tumpah ruah di Tukan Muda. Ya, ke kanan yang masuk Jel-Jel, ya, ke kiri yang masuk apa namanya sekarang Gunakse. Kita lihat sendiri. Anggota DPRD Kelungkung bilang teknologinya sudah siapkan. Rasanya sampai hari ini tidak ada mitigasi manajemen bencana yang bisa menggambarkan amburan apakah Gunung Agung akan meletus atau tidak dan berapa jumlah keparahannya. Itu persoalan tersendiri itu. Harapan mereka kan tidak meletus lagi gitu. Oh, tidak bisa. Ya, riset teman-teman di lembaga geologi kan menggambarkan bagaimana potensi akan terjadi, sebut sajalah gempa di selatan Jawa, dengan data-data statistik yang terverifikasi. Kita tidak bisa, orang tua kita mengajarkan, kalau ada suatu permasalahan, akui permasalahan itu ada, dan jangan permasalahan yang menyangkut hidup mati kita dan masa depan kita rendahkan. Sangat berbahaya. Nah ini mesti segera dilakukan koreksi. Oke. Ada kemungkinan itu dilakukan, misalnya menyetop pembangunan ini, kemudian uang-uang yang kita pinjam itu, misalnya nih bahasa rakyatnya sederhana, dibatalin aja pinjaman itu. Kan dari manajemen keuangan negara kan tidak seperti itu. Dialihkan proyek ini. Kalau luas tanahnya 420 hektar, ya bikinlah sebuah proyek yang sesuai dengan kemampuan Pemda setempat. Ya mungkin 50 hektar. Ya, kalau saya sih menginginkan proyek itu diganti saja. Jadi proyek percontohan tentang mitigasi bencana, kota nelayan di daerah Gunakse. Oh iya kan Kusamba dan nelayan itu kan basis nelayan. Jangan berambisi misalnya 30 hektar. Ya, karena dana pembebasan tanahnya kan sudah dibayarkan. Dari 420 hektar itu sudah separuh sudah dibayarkan, kan nggak mungkin ditarik. Gunakan aja untuk itu. Tapi ini kan ini memerlukan kesepakatan eksekutif dan legislatif, dan yang kita harapkan visi melihat ke depan bahwa jangan untuk kepentingan ambisi orang per orang dan kemudian masyarakat Bali sebut saja 6 tahun ke depan, jadi dari tahun 2024 sampai 2029 kita akan dikorbankan karena ruang fiskal yang hampir sudah tidak ada. Tidak ada ruang fiskal. Ya di depan di rumah tangga tuh pes tuh bemeslot bayar hutang. Anggon masuk sing ada. Untuk dapurnya ada kan begitu jadi. Jadi dari segi aspek pendanaan saja dan kemudian ruang kebijakan fiskal, ini proyek mesti dikaji ulang dan kemudian dibatalkan, dijadikan proyek lain. Kemungkinan itu bisa dilakukan, Guru? Oh, kenapa enggak? Ada celah untuk itu? Ya, asal ada kesepakatan antara DPRD dengan eksekutif, ada penyesuaian, itu sangat wajar. Sedikit sakit bagi ego kekuasaan, tapi rakyat diselamatkan untuk paling tidak 6 tahun ke depan. Saya rasa contoh ini kembali lagi. Angka 394 miliar ini adalah momentum untuk melakukan koreksi, misalnya sekolah Bali Mandara dipulihkan ke Bali. Pulihkan ke Bali. Yang saya tahu sama Bali Mandara, ini model yang sangat bagus sama Bali Mandara cuma butuh 4 miliar per tahun. Kan gak ada artinya di antara 394 miliar. Dan tolong diperhatikan juga aspek kultural masyarakat Bali. Aspek kultural masyarakat Bali, orang tua begitu all out untuk pendidikan putra putrinya. Begitu bangga
dan selalu berdoa untuk kualitas pendidikan putra putrinya. Sekolah Bali Mandara ini adalah model kebijakan yang mengaspirasi, yang menerima aspirasi kekuatan kultural budaya itu. Geser saja ke sana. Ya. Yang asas usulan Tian begitu. Ya. Jadi intinya pemerintah harus berani mengkoreksi, tidak usah malu, gitu kan, bahwa kebijakan itu dikoreksi, gitu kan, demi kepentingan publik, kepentingan masyarakat Bali. Karena kalau tidak, 6 tahun ke depan dari 2024 sampai 2029, masyarakat yang menderita. Gitu. Itu pertama. Kalau kita bicara dengan aspek lingkungan, jangankan tanah yang akan diambil 7 juta meter kini, sekarang saja Bukit Bulu, sekitarnya, Bukit Sawan. Bukit Sawan itu ada saudara-saudara kita warga Batak, itu sudah bermasalah. Kemudian pernyataan dari anggota DPRD Kelungkung, ya. Kalau ini dilanjutkan, maka sumber mata air di banyak tempat, termasuk di Pakse Bali, nanti hilang. Ya, dari segi pendanaan bermasalah, dari segi lingkungan bermasalah. Dan dalam satu acara yang sampaikan, kalau seandainya proyek ini jalan jadi, dan di kemudian hari proyek itu dikelilingi oleh bukit yang hancur lebur, apa ada masyarakat dari dunia luar akan udah ada. Di sini bopen, di sini bopen, di sini bopen, nggak ada. Ya, apalagi diwanti-wanti oleh teman anggota DPRD, segera dicarikan penyelesaian di lapangan karena ada potensi konflik horizontal di bawah. Konflik horizontal antara masyarakat yang lingkungannya rusak dengan sedikit masyarakat yang punya tanah yang dapat untung, yang dapat keuntungan dari pengerukan itu. Dari pengerukan. Langkah pemerintah sebetulnya saat ini sepertinya tidak begitu respon terhadap berbagai kritik soal pembangunan PKB, baik dari pendanaan, kemudian fiskal, kemudian lingkungan. Saya pikir harus ada suara yang lebih kencang lagi untuk mengingatkan pemerintah agar berani mengkoreksi kebijakan-kebijakan itu. Jadi kami berharap bahwa apa yang disampaikan guru ini akan didengar oleh pemerintah, dan pemerintah tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, tidak perlu berkecil hati bahwa itu akan sedikit mengganggu popularitasnya dan sedikit mengganggu urusan elektoral di 2024. Saya justru berbeda pendapat. Dengan mau mengakui dan mau koreksi, elektoral kekeluargaan bisa naik. Karena apa? Karena masyarakat Pengempon Pura sebutlah di Bukit Bulu sekarang kecewa berat, dia tidak ngomong. Kalau ini dipulihkan, ya dalam hitungan elektoral ini bisa menjadi lebih baik. Nah, saya tidak masuk wilayah itu. Saya ingin menegaskan bahwa dari segi pendanaan dan dari segi kebijakan fiskal daerah, ini proyek berbahaya. Sahabat Cendekia, jadi pendanaan kemudian fiskal pembangunan PKB bermasalah dan perlu segera diambil langkah-langkah oleh pemerintah dan juga legislatif. Bagaimana caranya melakukan koreksi terhadap pembangunan PKB yang sampai saat ini terus mendapat sorotan dari publik. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam Cendekia.